Proses merakit pesawat terbang adalah suatu rangkaian yang rumit serta memerlukan perhatian mendetail. Melibatkan berbagai tahapan teknis yang sangat ketat serta kolaborasi tim yang erat. Proses ini melibatkan penyatuan ribuan komponen dengan presisi tinggi untuk menciptakan pesawat yang dapat diandalkan, aman, dan efisien. Dalam merakit pesawat seukuran ini, berbagai tim harus bekerja sama dengan menjaga komunikasi yang erat. Setiap komponen, mulai dari hidung, sayap, ekor, mesin, hingga badan pesawat, diproduksi secara terpisah di fasilitas yang berbeda. Selanjutnya, semua komponen tersebut digabungkan di dalam area pabrik yang luas. Setelah rangkaian badan pesawat terbentuk, sistem seperti roda pendaratan, hidrolik, dan kelistrikan dapat dipasang. Dari titik ini, semua fasilitas penunjang penumpang, seperti kursi dan bagasi penyimpanan, ditambahkan sesuai dengan skema desain yang telah dibuat oleh maskapai penerbangan. Meskipun prosesnya sangat kompleks, pesawat seperti Boeing 747 telah menjelma menjadi tonggak sejarah baru dalam industri produksi pesawat. Boeing 747 dikenal sebagai pesawat jumbo pertama di dunia. Saat ini, pesawat ini memiliki rentang sayap sepanjang 59,44 meter dan panjang keseluruhan 70,41 meter. Versi terbaru seperti 747-8 mampu mengangkut hingga 467 penumpang dengan jarak terbang hampir 12.874 km. Boeing, sebagai salah satu produsen pesawat terkemuka di dunia, melakukan pengujian mendalam pada setiap pesawat yang dihasilkannya. Pengujian tersebut berupa serangkaian manuver di udara, serta berbagai uji lepas landas dan pendaratan. Salah satu uji coba paling kritis adalah pengujian lepas landas dalam kondisi ekstrim. Pengujian ini menilai kemampuan pesawat untuk beroperasi dalam situasi tidak normal. Seperti pada ketinggian ekstrim, suhu tinggi, serta kepadatan udara yang rendah. Pengujian ini juga mencakup penggunaan pesawat dalam skenario kelebihan muatan, kurang daya, atau dalam kondisi yang jauh dari ideal. Salah satu variasi pengujian ini dikenal sebagai uji kecepatan minimum untuk lepas landas atau Velocity Minimum Unstick Test. Pengujian ini melibatkan pengangkatan ekor pesawat dari landasan dengan kecepatan terendah, di mana Boeing 747 masih mampu lepas landas. Ada juga pengujian ground effects, atau melayang di atas tanah. Pesawat 747 diuji untuk melayang di atas landasan guna memahami bagaimana jarak dengan permukaan tanah memengaruhi aerodinamika. Salah satu pengujian paling ekstrim yang pernah dilakukan Boeing pada 747 adalah pengujian pembatalan lepas landas atau rejected takeoff. Pengujian ini melibatkan pemberhentian mendadak sebelum lepas landas, yang memberikan gambaran sejauh mana pesawat dapat berhenti dengan aman jika perlu membatalkan lepas landas. Dalam skenario yang ekstrim, Boeing 747-8 dimuat dengan berat lepas landas maksimum, dan kondisi rem yang 100% telah habis. Dalam pengujian ini, panas yang dihasilkan oleh rem mencapai tingkat di mana roda hampir terbakar. Namun, Boeing telah melengkapi roda dengan pelampung khusus yang mencegah meledaknya roda. Selama bertahun-tahun, pesawat ini telah menjadi ikon sejati dengan hampir 1.600 pesawat yang diproduksi.
keberhasilan Boeing 747 tidak hanya memajukan perjalanan penumpang udara, tetapi juga mengubah cara pembuatan pesawat besar. Produsen pesawat seperti Boeing semakin mengadopsi teknologi robotika dan kecerdasan buatan dalam proses produksinya. Salah satu contoh penggunaan robot adalah FAUB, atau Fuselage Automated Upright Build. FAUB melibatkan tim robot yang bekerja bersama untuk merakit bagian depan dan belakang pesawat. Tugas mereka mencakup pemasangan panel langit-langit dan bagian badan pesawat, serta pemasangan komponen internal dan eksternal. Robot-robot ini bergerak secara otomatis, dengan bantuan beberapa perangkat pemandu, memungkinkan mereka untuk bekerja pada berbagai pesawat di lokasi yang berbeda. Robot juga memainkan peran penting dalam proses pengecatan pesawat Boeing. Bahkan Boeing telah mendirikan pabrik baru, di mana komponen seperti sayap, diwarnai dengan akurasi maksimal, dalam waktu minimal. Tim robot pengecatan ini, dikenal sebagai ASM, atau Automated Spray Method, yang dapat melakukan penyemprotan dengan dua warna, dan ketebalan cat yang berbeda, secara bersamaan. Dalam beberapa menit, robot ini dapat menyelesaikan tugas, yang sebelumnya memerlukan 30 hingga 40 pekerja. Setelah perakitan, Boeing akan menguji pesawat secara menyeluruh. Komponen pesawat akan dilakukan pengujian, jauh melebihi kondisi yang akan dihadapi di udara. Boeing juga melakukan pengujian batas ketahanan pesawat, melalui fatigue testing, atau pengujian ketahanan. Dalam pengujian ini, komponen pesawat akan diberikan tekanan melalui sistem katrol dan sensor. Tujuannya bukan untuk mengukur kekuatan komponen, melainkan untuk mengamati seberapa baik pesawat mampu bertahan dari tekanan berulang dari waktu ke waktu. Hasil dari pengujian ini memungkinkan tim untuk menentukan kapan komponen pesawat memerlukan perbaikan atau penggantian. Sebagai contoh, pesawat 787 akan menjalani lebih dari 100.000 simulasi penerbangan. Pengujian ketahanan semacam ini bisa memakan waktu lebih dari 3 tahun. Namun, waktu yang lama ini sesuai dengan keamanan dan keselamatan para pilot, awak, dan penumpang yang mengandalkan pesawat tersebut dalam setiap penerbangan. Terima kasih telah menonton konten kami di channel Cari Fakta ini. Kami berharap Anda menikmati dan mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik selanjutnya. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah Anda berikan.